dengarkan baik-baik ya. Temanya adalah aku dan aktivitas asyikku. Ini adalah profil. Nama lengkap saya adalah Muhammad Afan Al-Faruq atau biasa dipanggil Hakon. Ulang tahun saya adalah tanggal 14 Mei tahun 2012, hari Senin. Status saya masih di status pelajar atau murid. Saya sekolah di Utap Al-Fatih, Aceh Besar, Aceh. Nama ayah saya adalah Zulkoini Fajar. Dan nama bunda saya adalah Yani Yahya. Alamat rumah saya adalah Jalan Perdamaian, Komplek belakang SDT Nurul Islah, Panglodeah, Ule Karing. Ini ada nomor telepon HP bunda saya. Next. Ini adalah keluarga Hakon. Itu ada ayah Hakon. Ya, ayah Hakon adalah pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh. Terus itu ada Bunda Hakon. Bunda Hakon adalah seorang ibu rumah tangga yang multitasking. Jadi kerjanya ada jualan buku, ngajar, terus rapiin rumah, ngepel, banyak deh. Terus ini ada Abang Hakon. Abang Hakon ini sekarang sudah sampai di kelas 2 SMA. Dan sekarang Abang Hakon sedang menekuni bidang fotografer. Terus itu ada adik Hakon, terpotong gambarnya. Adik Hakon itu masih pelajar juga, kelas 3. Kerjanya main-main sama adik sepupu. Kalau nggak main-main ya kalau Hakon. Terus ini ada aktivitas harian Hakon. Itu yang paling atas itu Hakon lagi ngaji. Hakon setiap hari ngaji. Kalau nggak murojaah ya tilawah. Kalau nggak tilawah ya tambah hafalan. Kalau nggak tambah hafalan murojaah setiap maghrib. Jadi kalau Hakon nggak ngaji, Bunda pasti merepet. Terus ini ada main Lego. Akan kerjanya main Lego, buat kreasinya macam-macam. Ini akan buat tulisan kaki. Keren. Terus ini akan lagi membaca. Kalau membaca ini akan udah sering. Ya yang lain juga. Sampai udah bosan karena bukunya gak ganti-ganti. Ini ada perjalanan Hakon. Ada Hakon pernah pergi camping di sekolah, di halaman sekolah campingnya. Terus ada juga di Barbate. Terus Hakon ada ke kebun kurma Barbate ini sama adik. Terus itu ada juga Hakon pergi jelajah Kids Survivor sama
belajar juga sama Om Iwan di RRI ketika hendak menyiar pertama kalinya. Terus itu juga ada akan belajar sama JS, sama Miss Asma. Terus ada belajar sama Bunda Daya juga. Dan semua guru-gurunya itu pasti akan menambah ilmu buat Hakon. Ini adalah beberapa proyek Hakon. Hakon pernah juga siaran di RRI sampai 2 kali. Jadi penyiar ciliknya. Pernah juga berkisah di depan teman-teman kemarin itu. Waktu public speaking spesial. Dan itu ada juga Hakon lagi bagi-bagi takjil sama kawan di bulan Ramadan tahun lalu. Terus testimoni Hakon, kesan Hakon sih setelah belajar di public speaking ini ada kepercayaan di diri Hakon sehingga Hakon berani maju ke depan dan tidak terlalu lumpuh walaupun masih juga. Pokoknya di sini tuh bikin Hakon lebih percaya diri deh dari sebelumnya. Kalau pesan Hakon adalah agar ditambah lagi fasilitas untuk guru supaya lebih nyaman mengajarnya dan untuk murid agar lebih nyaman belajarnya. Next. Kalau rencana pengembangan public speaking Hakon nanti kayaknya bakalan ikut lagi nanti lomba berkisah di sekolah. Doakan ya ibu-ibu lomba semoga juara 1. Terus kan bakalan ada juga persembahan untuk orang tua dari sekolah untuk kayak mengaji di depan orang tua tapi itu gak lihat Quran kerajaan gitu loh, tapi bareng-bareng sama kawan sekelas. Terus satu lagi menyiar di RRI. Terus banyak lagi deh. Ini adalah performance Hakon. Maaf kalau cuma 2 menit. Jangan soalnya yang lain juga mau tampil. Habis resyat aku ini. Performa sengaja. Hakon ingin bercerita tentang seorang yang melunasi hutangnya dengan kayu bakar. Di sebuah perkampungan Bani Israel ada seorang laki-laki yang berteman dengan seorang laki-laki lagi. Laki-laki pertama tersebut namanya Fulan, dan laki-laki yang kedua tersebut namanya Fulan. Suatu hari si Fulan ini mendatangi rumah Fulan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sahabatku? Boleh kita bicarain di dalam rumah aja? Oh, boleh, silakan masuk. Jadi begini Pak Fulan. Soalnya aku butuh modal bagi ke pulau seberang mau jualan, tapi belum ada modal buat kapal. Jadi mau pinjam duit. Oh, mau pinjam duit ya? Berapa? Sekitar boleh ya? Boleh kok. Oke, ini. Tapi saya ingin mendapatkan seorang yang bisa dijadikan saksi di antara kita berdua ini.
juga nggak ada penjamin sih. Tapi cukuplah Allah sebagai penjamin di antara kita berdua. Baiklah, kalau begitu uang ini kuserahkan kepadamu. Lalu si Fulan ini akhirnya berangkat ke pulau seberang. Setelah sampai di sana, dia segera mengumpulkan uang untuk membayar hutangnya yang 1000 dinar. Setelah mengumpulkan uang, akhirnya tiba harinya setelah dia sepakat dan saudaranya sudah menunggu di pulau seberang sana. Namun dia tidak melihat sebuah perpangan yang bisa mengantarnya ke pulau seberang sehingga dia dapat menyerahkan uang 1000 dinar itu. Akhirnya Allah telah memberikan dia ilham dalamnya. Akhirnya dia menebangi sebuah kayu, lalu dia memasukkan uang 1000 dinar beserta selembar surat yang isinya adalah menyatakan bahwa uang itu miliknya dan hendak ia bayarkan kepada saudaranya Fulan. Lalu dia ke tepi laut dan melempar kayu tersebut seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku pernah berhutang kepada si Fulan ini sebanyak 1000 dinar. Dan ketika dia meminta seorang saksi, aku pun menjawab, cukuplah Allah sebagai saksi di antara kita. Lalu ia pun ridho dengannya. Lalu saat ia meminta seorang penjamin, aku pun mengatakan kepadanya, cukuplah Allah sebagai penjamin di antara kita. Dan dia pun menyetujuinya. Maka ya Allah, sesungguhnya aku telah berusaha mencari tumpangan kapal agar bisa mengantarkan uang ini ke pulau seberang. Maka uang ini kutitipkan kepadamu ya Allah." Lalu ia melemparkan kayu tersebut dan melihat kayu tersebut sampai hilang dari pandangan mata. Lalu dia segera mencari tumpangan kapal agar bisa menyerahkan uang hutang jika dia tidak uang itu tidak sampai ke tempat si Fulan. Di tepi seberang pantai, Fulan sudah menunggu dengan lelah. Aduh, mana nih si Fulan? Katanya aku bayar hutang. Aduh, hilang nih duit 1000 dinar. Lalu karena sudah senja, dia melihat bahwa ada kayu bakar dari tepi laut. Lalu dia mengambil kayu tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Lalu dia menyuruh istrinya agar membelah kayu tersebut dan menjadikannya sebagai kayu bakar untuk memasak malam. Saat istrinya membelah kayu tersebut, betapa kagetnya istrinya saat dibelah. Uang dinar berhamburan keluar beserta secari kertas. Lalu dipanggil suami. Lalu setelah si Fulan ini membaca surat tersebut, akhirnya ia tahu bahwa uang itu adalah uang yang hendak dibayarkan oleh si Fulan, yang seperti yang pernah dijanjikannya. Keesokan harinya datanglah si Fulan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fulan, maaf ya, kemarin tuh aku telat kasih uangnya. Ini uangnya 1000 dinar. Loh, bukannya kamu udah kasih? Hah? Perasaan? Belum deh, kan aku nggak punya kapal. Apakah kamu pernah mengirimkan sebuah utusan?
kasih Bang Hakon. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Hakon. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya siap-siap untuk Abang Rashad. Oke.